Halo, assalamualaikum, sobat Takes semua, dimanapun anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat selalu. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya sedikit sharing tentang alat ini, yang alat defibrilator yang bisa digunakan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit karena menjadi wajib di area kegawatan untuk penanganan pada kondisi aritmia letal atau yang berbahaya, dan mesin ini adalah solusinya begitu, karena tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Mesin yang ada ini adalah tipe yang dipasik dengan dosis maksimalnya 200 joule teman-teman. Jadi mesin ini punya dua fungsi utama sebagai depilasi dan juga kardioversi. Depilasi itu dilakukan saat kondisi pasien yang mengancam nyawa sesaat-saat itu Katakanlah kita ambil contoh seperti gangguan irama seperti VT tanpa nadi atau VF ventricular fibrillasi. Yang membedakan dia antara depibrilasi dan kardioversi adalah penggunaan pada sinkronize-nya. Jadi secara bawaannya ini mesin memang sudah didesain asinkron dalam arti kondisi siap pakai. Nah, siap pakai posisi asinkron. Jadi beda dengan kardioversi yang synchronize jadi dia terencana. Jadi kembali ke awal, seperti depibrilasi, ketika pasien kita temui kegawatan dengan gambaran dua EKG yang berbahaya dua gambar EKG berbahaya, ada ventricular fibrillasi dan ventricular tachycardia, maka solusinya ada depibrilasi dengan dosis maksimalnya 200 joule dilakukan saat itu, dan tekniknya pun berbeda Pada depibrilasi itu dilakukan kejut listrik gitu, kalau biasa kita kenal itu, kita tidak perlu menekan tombol synchronize karena secara umum, secara bawaan pabriknya memang ini sudah diasinkron, modenya siap pakai gitu. Jadi ketika terjadi kegawatan, kita langsung berikan 200 joule, tentu ada prosedurnya Berikan 200 joule tanpa menekan tombol synchronize Tentu tekniknya juga berbeda. Pada kondisi aritmia yang berbahaya seperti tadi, ventricular fibrillasi dan ventricular tachycardia tanpa nadi, kita tekan, ketika pedalnya kita berikan isi daya, kita berikan 200 joule, dan itu harus segera diangkat. Apapun reaksinya, apapun gambaran EKG-nya, orang kedua atau teman di saat kita melakukan penyelamatan melakukan langsung CPR atau kita sendiri, kita langsung simpan pedalnya, kita CPR langsung. Berbeda dengan kardioversi, karena simpannya terencana, pasiennya juga harus ditidurkan dulu, keluarga harus diedukasi dulu, persetujuan, karena tentu harus ada imun konsen begitu. Tekniknya berbeda Ketika sudah dilakukan imun konsen dan pasien setuju, keluarga setuju, pasien ditidurkan dengan sedasi, pedalnya sudah siap memberikan kejut listrik kepada pasien tersebut, dan jangan lupa ketika sudah siap tekan tombol synchronize Ini yang membedakan dia antara depibrilasi dan kardioversi. Pada kondisi kardioversi bisa kita mulai dengan joule yang lebih rendah bisa ada yang 50 joule di awal meningkat menjadi 100, atau di awalnya 100 joule atau sampai ke 150 dan 200. Apakah bisa sampai 200 pada mode synchronize atau kardioversi? Iya, bisa Pernah saya kami tangani gitu, ventricular tachycardia dengan nadi tentunya. Jadi dilakukan kardioversi dan dimulai dengan 100 tuh tidak mempan, akhirnya dosis maksimal 200 dan kembali ke sinus rhythm begitu.